Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Harian Dinar Harian Jurnalis. Saat ini saya lagi berada di Kecamatan Sukaresmi untuk bersilaturahmi kepada Ibu Camat ya, Ibu Haji Iis ya, SPD, SSTP. SSTP ya. Beliau Camat Sukaresmi. Alhamdulillah beliau berada di tempat. Saya akan ngobrol-ngobrol dengan beliau terkait program-program yang ada di Kecamatan Sukaresmi. Assalamualaikum Bu Haji, gimana kabarnya, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Aduh, terus lainnya tepat-tepang sarang Bu Haji. Iya. Karena kebetulan Bu Haji ini satu angkatan dengan saya di SMP Negeri 1 Bayongbong. Cuman sekarang dia mantap. Bu Haji mengganggu sebentar ya tentang ini, menanya sedikit tentang program-program yang ada di kecamatan itu, programnya apa saja? Untuk di Kecamatan Sukaresmi, Ya. pada saat saya ditempatkan di sini, ditugaskan menjadi Camat Sukaresmi, saya mencanangkan beberapa inovasi ya. Ya. Salah satunya ada di pelayanan gitu kan. Jadi pelayanan kita pakai inovasinya tuh Sarangheo gitu kan. Sistem layanan informasi one click gitu ya. Jadi tapi ini dalam penyempurnaan dengan harapan bahwa masyarakat dimudahkan dalam pelayanan-pelayanan administrasinya ya. Misalnya pembuatan KTP, KK, kemudian SKTE dan administrasi-administrasi yang lainnya. Jadi masyarakat tinggal mengklik atau scan barcode, ada di papan informasi juga ya. Terus kita juga udah sosialisasikan ke desa-desa untuk program Sarangheo-nya itu. Ya nanti mereka tinggal klik itu, terus layanan apa yang mereka butuhkan. Jadi Bu, ini Sarangheo ini itu atau sandi atau gimana ini? Kita tahu menarik ini. Itu kan Sarangheo, kan aku cinta kamu gitu kan. Tanda kasih sayang lah, tanda yang positif lah gitu. Yang biasa kita pergunakan dalam komunikasi sehari-hari. Nah, saya pakai ini supaya familiar di masyarakat gitu. Supaya cepat ya familiar ya. Familiar bahwa ada program ini gitu. Tapi ini juga masih dalam penyempurnaan ininya, karena kan di situ operator, bergantung ke operator ya. Kan yang harus memang standby setiap saat menerima permohonan dari masyarakat. Jadi sistemnya nanti TikTokan gitu kan. Misalnya ada butuh pelayanan apa, terus si operator bilang masukkan, lampirkan persyaratannya apa gitu kan, sampai nanti kita antarkan lagi via WA lagi gitu. Jadi dibentuknya itu untuk mempermudah ya, untuk mempermudah akses masyarakat ke kecamatan gitu ya. Gitu. Jadi untuk mempermudah, mempersingkat, efisien, efektif gitu kan, cukup dengan pakai handphone gitu. Nah, untuk program inovasi yang lainnya juga, tapi ini juga baru dicanangkan ya. Tapi mudah-mudahan ini benar-benar bisa terlaksana dengan baik, berjalan lancar. Programnya adalah program apa Bu? Kupas. Yang namanya Kupas itu pengertiannya apa Bu? Kupas itu artinya tuh kuliah pasti bisa. Ya. Kenapa Bu Camat kenapa bikin program seperti itu? Awalnya tuh saya kepikirannya gini, untuk mensukseskan program pengentasan kemiskinan, ada banyak cara gitu ya yang harus kita tempuh. Misalnya melalui pemberdayaan masyarakat, kemudian pemberian pelatihan, misalnya ataupun banyak ya. Tapi itu semua memerlukan biaya anggaran yang cukup gitu ya, yang signifikan untuk bisa mendongkrak bahwa masyarakat ini bisa lepas dari garis kemiskinan. Akhirnya saya terus berpikir kira-kira cara apa nih yang benar-benar bisa memutus mata rantai kemiskinan gitu ya. Salah satunya adalah melalui program
pendidikan. Pendidikan. Gitu. Jadi merubah tingkat pendidikan masyarakat dengan harapan nanti masyarakat itu pendidikannya lebih bagus, terus mereka juga bisa mendapatkan kehidupan yang lebih settle ya. Intinya masyarakat memberantas kebodohan ya di masyarakat ya. Tujuannya gitu. Begitu ya Bu ya. Iya. Terus tadi untuk mendongkrak ini program ini kan kata Ibu tadi harus ada finansial ya. Dana itu. Persiapan untuk itu rencana itu dari mana itu Bu? Justru yang program Kupas ini tuh 0 rupiah gitu ya, kita tuh memang maksudnya tuh yang nggak ada yang secara khusus kita anggarkan untuk ini. Saya maksimalkan dengan komunikasi gitu kan, komunikasi dengan pihak sekolah, bekerja sama dengan pihak sekolah, mengajak mereka juga untuk mau mengikuti nanti arahan-arahan dalam program Kupas ini. Ya. Salah satunya diantaranya adalah kemarin yang sudah berjalan, pertama kita adakan sosialisasi nih di sekolah gitu ya, tentang sekolah kedinasan gitu ya. Ini adalah alternatif-alternatif yang kita tawarkan bahwa untuk bisa mencapai pendidikan yang tinggi itu tidak mesti harus selalu punya uang yang banyak gitu ya. Kita bisa mengenyam sekolah pendidikan yang tinggi, mendapatkan beasiswa, asal ada kemauan. Terus, maaf Bu dipotong. Terus tanggapan dinas dari program ini yang Ibu usungkan ke dinas, gimana tanggapannya Bu? Apakah tanggapannya positif, merespon dengan bagus atau gimana? Sementara ini karena memang SMA atau SMK ini di bawah provinsi, saya belum secara khusus menyampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi karena memang ini juga baru dicanangkan, belum ada. Baru wacana ya Bu ya. Wacana belum ada progres gitu ya. Memang baru dimulai tahun ajaran baru sekarang ini. Saya memang tapi udah pernah sempat bertemu nih dengan salah satu KCD ya yang memang kebetulan mengunjungi suatu sekolah. Nah, saya sampaikan program ini. KCD dari mana Bu? KCD dari provinsi. Dari provinsi. Dinas Pendidikan Provinsi. Oh iya. Bertemu dengan beliau, saya sampaikan dia antusias sekali. Gitu. Hanya saja ini inovasinya kan saya hubungkan dengan pengentasan kemiskinan tadi ya. Gitu. Maaf Bu, KCD provinsi itu siapa namanya Bu? Aduh, saya lupa lagi. Iya, nggak apa-apa. Pak Haji siapa gitu. Terus harapan Ibu ada wacana program Kupas ya. Kupas itu apa tadi artinya Bu? Kuliah pasti bisa. Kuliah pasti bisa. Harapan Ibu diadakan merencana ini dari program ini, harapannya Ibu ke depan, dari saat ini ke depan itu gimana Bu? Harapannya begini, berawal dari data yang saya ambil dari beberapa sekolah yang ada di Kecamatan Sukaresmi ini, lulusan-lulusan dari sekolah di Sukaresmi ini, sedikit sekali yang melanjutkan, gitu ya. Sebagian besarnya memang setelah SMA itu tidak melanjutkan mereka itu, gitu. Tidak ada minat memang untuk kebayang meneraskan ke mana karena itu ya tadi kendala biaya. Begitupun dengan para orang tua gitu. Jadi mereka itu setiap kali ditanya pasti Ibu, ya kami terkendala biaya seperti itu. Takutnya memang anak kami berhenti di tengah jalan atau takutnya memang kami tidak bisa memenuhi lah. Makanya saya tawarkan, ayo pasti bisa kok. Kita asal ada kemauan pasti ada jalan gitu kan. Gini Bu, kalau untuk di perkampungan kan kalau seandainya ini wacana ini terrealisasi dengan goal ya dengan ini. Terus cara Ibu untuk menyampaikan kepada pihak-pihak terkait, misal anak-anak yang mau melanjutkan, untuk sosialisasinya kayak gimana Bu? Nah, itu tadi kan ditanya harapannya ya. Jadi harapannya berawal dari data yang saya kumpulkan ya. Harapannya nanti mulai tahun ajaran 2025 nanti ya ada progres nih yang melanjutkan gitu kan, yang melanjutkan mereka tuh
banyak gitu. Jadi tingkat harapan lama sekolahnya itu mereka jadi bertambah kan. Jadi banyak yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Ya itu tuh yang mudah-mudahan ke depannya kan semakin banyak yang melanjutkan. Amin. Apalagi misalnya di sekolah-sekolah yang terbaik sekolah-sekolah favorit, perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi terbaik, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri misalnya ya. Itu bisa mengangkat istilahnya apa ya, derajat ya, mengangkat derajat masyarakat Sukaresmi ini, karena janji Allah itu pasti ya, bahwa Allah itu akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Jadi saya harapnya nanti jadi mata rantai itu akan kemiskinan. Betul. Jadi nanti anak-anaknya sekolah tinggi, mereka memiliki pekerjaan yang mapan, memiliki usaha juga yang mapan dengan keilmuannya. Kemudian nanti dia juga bisa bantu orang tuanya, bantu saudara-saudaranya, sehingga harapan untuk bisa mengentaskan kemiskinan ini meskipun lambat tapi pasti itu bisa terwujud. Betul. Saya juga mendengarkan apa yang diprogramkan sama Ibu ya untuk Kupas itu memang sangat bagus. Saya juga mengapresiasi ya. Semoga program ini cepat terlaksana ya Bu, cepat sukses ya. Jadi barusan nanya gimana caranya, kan? Maaf. Jadi caranya tuh saya kan memang ada rencana aksi gitu. Rencana aksi yang saya ingin lakukan selama setahun ke depan. Aksi gimana Bu? Iya, rencana aksi. Jadi misalnya kayak kemarin pertama kita sosialisasi salah satu sekolah kedinasan. Kemudian nanti kita juga berencana untuk sosialisasi perguruan tinggi negeri lainnya yang memang ada program beasiswanya. Kemudian yang di luar negeri juga kan yang memang sekarang lagi dibuka banyak dibuka menerima mahasiswa internasional untuk program-program beasiswa yang ada di negaranya masing-masing. Dan semuanya itu sebenarnya mudah saja gitu kan diraih, asal kuncinya ada kemauan yang keras aja gitu ya, kemauan yang tinggi gitu. Nah, yang ingin saya tularkan ke anak-anak tuh itu. Saya berikan informasi dulu nih supaya mereka kabita, kabita. Terus mereka bikin perencanaan pendidikannya gitu ya, planning education-nya proposal hidupnya tuh seperti apa, mau apa ke depannya. Di proposal hidupnya itu atau di rencana manajemennya mereka udah bisa menyampaikan bahwa mereka mau melanjutkan sekolah kemana, persyaratan untuk masuk ke situ apa aja sih, terus persiapan yang harus mereka siapkan apa aja sih. Jadi mereka ada timing yang harus di schedule. Bikin schedule yang rinci ya. Mulai sekarang mereka mulai menginjakkan di kelas 3 SMA atau kelas 12 ini selama setahun ke depan apa yang harus mereka kerjakan setiap harinya, apa yang harus mereka persiapkan setiap harinya untuk mencapai masuk ke perguruan tinggi favorit yang dia inginkan itu. Harapannya tuh seperti itu, ada inisiatif dari ada inisiatif dari anak-anak ya. Ada inisiatif untuk melakukan seperti itu. Jadi mereka di SMA kelas 3 ini bukan waktunya lagi untuk berleha-leha gitu kan. Benar-benar memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk menentukan masa depan mereka nih gitu. Mantap. Itu juga saya ajak, termasuk tadi nunggu lama saya tuh yang ngasih pengarahan ke anak-anak tadi. Saya nggak ngasih ke anak-anak SMP di sini. Karena kita ini dalam kehidupan ini harus melalui fase-fase episode kehidupan yang harus kita lalui. Jadi selesaikan fase kamu di masa pendidikan itu dengan sebaik-baiknya. Nanti ada fase lagi kamu berumah tangga, memiliki anak apa itu. Kalau ini bisa terlewati dengan sukses, kamu bisa sukses settle, menata kehidupanmu, maka di kehidupan berikutnya kamu insya Allah bisa sukses. Terus tadi waktu Ibu kan ngasih pengarahannya sama anak itu. Terus tanggapan anak itu, penerimaan anak itu kayak gimana Bu? Mereka responnya bagus nggak? Mereka tuh lihatnya antusias. Ini kadang kan orang tuh
pada saat belum tahu kan nggak kebayang. Pada saat udah tahu, kabita gitu ya. Apalagi misalnya dia explore sendiri nyari gitu. Kalian tahu nggak sekolah ini apa? Sekolah ini apa? Sok cari tahu sendiri di YouTube. Paling kalian punya HP, tinggal dijadikan sarana informasi kan hanya untuk medsosan aja gitu. Ini sebetulnya Bu ya, program ini Kupas ini sangat baik ya, menurut saya. Kenapa sangat baik? Karena tadi kata Ibu tidak ada sekatan dengan pembiayaan ya. Sedangkan kenapa apalagi di daerah-daerah kayak begini, kenapa tidak melanjutkan ke bangku kuliah? Jangankan bangku kuliah ya, bangku SMP, SMP, SMA juga kadang-kadang kan untuk di perkampungan ini kan nggak sampai ya. Karena apa? Karena keterikatan finansial, biaya. Nah, ini suatu program yang sangat efisien, yang sangat bagus menurut saya. Dikala Ibu ada wacana, ada program Kupas ya. Mantap Bu. Semoga apa yang direncanakan sama Ibu khususnya di sini menjadi cepat terrealisasikan dan sukses ya Bu ya. Nah, Pak Dinar, ini saya juga kan begini. Nanti di schedule memang program Kupas ini memang ada salah satunya kan ada sharing motivation ya. Sharing motivation itu saya peruntukkan bagi anak-anak sama orang tua nih. Orang tua. Nah, ini saya berterima kasih sekali nih untuk Pak Dinar sama tim ini ya, sudah meliput ini. Saya harapkan memang ini para orang tua ya, khususnya memang yang ada di Sukaresmi ini nonton sehingga ini bisa menjadi media sosialisasi nih untuk mereka. Untuk bisa mendukung full nih anak-anaknya untuk bersekolah yang tinggi. Jangan khawatir takut misalnya tidak bisa membiayai. Niatkan orang tua itu ya, niatkan saya mau menyekolahkan anak saya setinggi-tingginya. Biarkan Allah yang membiayai. Amin. Pada kesempatan ini saya mungkin mengajak kepada seluruh orang tua ya, khususnya memang yang ada di Sukaresmi yang di bawah wilayah binaan saya gitu ya, untuk yang bisa mendukung keberhasilan program Kupas ini, saya mengajak mari kita dukung anak-anak kita ini, kita support mereka, kita ajak ngobrol mereka, komunikasi sama mereka agar mereka itu bangkit semangatnya itu ya pada saat orang tua itu mendukung. Sok misalnya belajar yang sungguh-sungguh gitu kan. Kamu mau kuliah di mana? Sok bapakku sama ayah sama ibunya dukung. Meskipun mereka belum tahu mau harus nyari uang kemana gitu kan. Tapi dengan dukungan seperti itu pun itu membuat energi tersendiri bagi anak-anak itu untuk mau gitu kan mereka itu berjuang. Dan jangan lupa juga karena memang Allah itu menjamin ya bahwa doa orang ridho Allah wa ridho walidain bahwa ridho Allah itu ridhonya orang tua ridhonya anak bapak ibu semuanya mensupportnya tuh ini harus kerjasama nih orang tua sama anak betul kerjasama dalam hal persiapan lahiriahnya dohirnya seperti belajar yang sungguh-sungguh ya misalnya ikut apapun yang motivasi untuk ini, kemudian juga ikhtiar batinnya gitu ya. Abi tuh sering ngajak semuanya misalnya sok anaknya orang tuanya rajin bangun malamnya tahajud, rajin duhanya, saum Senin Kamisnya, sedekahnya apapun kita kerahkan keterukan supaya kita tuh benar-benar jadi orang kedekatan Allah. Berarti itu kan bentuk syariat ya Bu ya. Berarti syariat dohir dan batinnya itu harus balance ya. Harus balance. Kalau kita punya kemauan berarti satu dohirnya itu keulatan dan tujuan ya batinnya itu kita mendekatkan diri sama yang kuasa ya Bu ya. Karena kita sebenarnya tidak memiliki kemampuan apapun, kita nih tidak juga memiliki pengetahuan tentang masa depan kita. Betul. Hanya Allah lah yang lebih tahu. Kita emang cuma merencanakan ya Bu ya, cuma cita-cita aja. Semuanya berpasrah kembali kepadanya ya. Betul. Kita harus yakin bahwa Allah itu sebaik-baik pemberi rencana dan Allah itu sebaik-baik pemberi balasan. Betul. Maka kata Allah itu kalau misalnya kita bersungguh-sungguh
maka pasti akan Allah berikan kesuksesan. Betul. Tidak ada yang sia-sia. Siap. Ya, oke. Terima kasih Bu ya wawancaranya. Maaf sudah terganggu aktivitasnya. Semoga mudah-mudahan Ibu sini sehat selalu, sukses selalu ya. Oke, para pemirsa, alhamdulillah wawancara kita, sesi kita dengan Ibu Haji udah selesai ya. Makasih dan jangan lupa di subscribe, terus di komen-komen ya. Bu Haji, bantu subscribe-nya gitu. Oh iya. Jangan lupa. Ya. Hai guys, nah. Semua pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, jangan lupa ya subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya ya ke semua teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita bahas saat ini benar-benar bisa menginspirasi, kemudian juga mohon doanya. Semoga program ini bisa berjalan lancar sesuai harapan. Amin. Oke, sip.